Hai Aries, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading dengan tema bahagianya kamu dalam waktu dekat. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Sun, Moon, and Rising in Aries. Kalau kamu ingin lebih personal dan spesifik, lebih private, kamu bisa booking personal reading ya. Atau setelah menonton video ini ingin bahas lebih lanjut juga bisa lewat personal reading. Oke, Aries. Udah ada judgment. Bahagianya kamu dalam waktu dekat ini. Wow, major arcana, ada death, transformation. Ini perubahan besar ya. Wow. Aku ambil yang terbuka ya. Di sini ada magician. Ini major arcana semua loh. Oke, aku lengkapi dulu ya. Cuma aku merasakan perubahan besar yang positif. Sebagai contoh ya, kalau kamu itu dulunya ada yang gosipin, atau kayak kamu sendiri punya pola pikir yang sudah nggak relevan gitu ya dengan perkembangan zaman, maka itu akan berubah. Kamu akan bisa lebih berwawasan ya. Oke, ada hati. Kamu akan bisa memandang sesuatu itu lebih luas. Ya. Dan kalau misalnya terkait percintaan, aku merasakan kamu itu kayak udah yakin ya atas keputusan kamu, apapun itu. Yang aku rasakan sih mungkin sebagian dari energi yang ketarik di sini ada yang sedang atau mau memutuskan untuk melangkah ke jenjang berikutnya. So, jadi kamu tuh sudah bulat gitu ya. Setelah menimbang sekian lama, atau mungkin kamunya ya yang dipertimbangkan oleh pihak pasangan, keluarga besarnya, pandangan keluarga besarnya ke kamu. Nah, semuanya itu akan berubah ke arah yang lebih baik. Jadi bahagianya kamu, misalnya kalau di percintaan ya, kamu itu sudah sekian lama menjalin hubungan, tapi belum mendapatkan restu. Kamu tuh kayak masih maju mundur ya. Meskipun sudah mendapatkan restu, mungkin saja waktu atau juga kamunya sendiri gitu ya, belum ada kebulatan tekad. Ya, bisa jadi mungkin kamunya anti komitmen atau pasangan kamu. Tapi kelihatannya itu akan berubah. Jadi semuanya itu akan berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan keduanya. Aku juga merasakan kalau yang sudah berpasangan ya dan bermasalah, maka masalahnya itu juga akan bisa selesai ya, udah berusaha, berjuang bareng, maka kalian itu akan sampai pada titik kenyamanan. Walaupun ada juga ya, mungkin yang berakhir itu ya pisah. Jadi hubungannya memang berakhir, kalian akan berjalan masing-masing, tapi di sini aku tidak melihat ada penyesalan ya, karena memang ini sudah dipikirkan secara matang, mungkin sudah konseling juga, sudah berusaha melibatkan semua pihak, bahkan kamunya juga mungkin sudah berusaha untuk berubah, pasangan kamu juga begitu, tapi kemudian akhirnya keputusannya adalah berpisah. Itu adalah keputusan terbaik dan tidak menyisakan penyesalan. Yang ada kalian itu akan bisa move on dan menjalani kehidupan masing-masing sesuai dengan keinginan kalian ya. Jadi berpisah ini adalah keinginan dari kalian. Kemudian kalau di pekerjaan ya itu mirip-mirip. Jadi kalau misalnya kamu itu memutuskan untuk berhenti, maka kamu akan bisa memulai sesuatu yang baru. Apakah bekerja kembali, tapi mungkin di sini aku merasakan lebih banyaknya ke usaha ya. Jadi yang berhenti kerja kantoran akhirnya terjun untuk merintis usaha. Dan perubahan ini memang kayak udah jalannya gitu ya, udah suratannya.
So, kamu kalau misalkan masih ingin bertahan atau kayak masih ragu-ragu gitu ya, kamu biarkan saja semesta yang akan mengarahkan kamu kemana. Jadi kamu mengalir aja. Ya, aku merasakan di sini, kalaupun kamu masih bertahan dengan pasangan ya, atau dengan kantor, dengan apapun yang sekarang kamu jalani, maka kamu itu akan bisa mengubah baik dari diri kamu ataupun apa yang ingin kamu ubah. Karena di sini aku melihat kamu itu berhasil membuat diri kamu menjadi lebih nyaman dari sebelumnya. Terutama ini terkait masalah perasaan ya, atau kayak apa yang kamu sukai. Ya, jadi kamu akan bisa lebih membuat segala sesuatunya itu sebagaimana yang kamu sukai ya. Jadi kalau misalnya kamu kerja, kamu juga enjoy. Kalau kamu itu bikin usaha, itu memang bidang yang kamu sukai. Kalau kamu menikah ya, itu berarti memang udah bulat tekadnya dan memang dengan orang yang kamu sukai. Jadi segala sesuatunya itu bisa dibuat menjadi seperti apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi bahagianya kamu adalah kamu berhasil mengubah apa yang mungkin selama ini merugikan atau ya stuck gitu ya. Kalaupun nggak merugikan tapi kayaknya begitu-begitu aja. Nah, dalam waktu dekat kemungkinan Aries ini bisa mengalami perubahan yang menggembirakan, yang membuat kamu nyaman ya, intinya itu. Kemudian begitu juga terkait gosip tadi ya, atau pandangan orang, kamu itu akan bisa mengubah pandangan orang yang negatif menjadi positif. Jadi misalnya kalau sebelumnya kamu itu digosipin atau bahkan difitnah, maka semua itu akan berakhir ya. Kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak seburuk yang mereka bicarakan. Di sini sisi negatifnya ya, kalau misalnya kamu baru naksir seseorang dan kamu itu kayak ada perasaan sekuat tenaga berusaha untuk mencocokkan diri dengan dia gitu ya, supaya dia itu suka sama aku juga, supaya dia mau sama aku. Yang aku rasakan sih di sini ada kemungkinan bisa, cuma apakah itu gitu ya yang ingin kamu dapatkan dari suatu hubungan. Jadi kayak kamu tuh berubah menjadi bukan diri kamu, karena kamu berusaha untuk disukai oleh dia gitu ya. Jadi kamu nggak menjadi diri sendiri. Apakah seperti itu yang kamu inginkan? Ya, jadi sisi negatif atau warningnya adalah untuk perubahan ini bukan berarti kamu berubah menjadi orang lain. Jadi kamu berubah, tapi kamu tetap menjadi diri kamu sendiri. Hanya menjadi versi terbaiknya kamu. Nah, kalau kamu berubah menjadi versi terbaiknya kamu, dengan sendirinya kamu juga akan menyeleksi ya, yang mana yang cocok untuk kamu, yang mana yang enggak. Gitu ya. Jadi sekali lagi di sini perubahannya bukan yang kayak kamu memaksakan diri. Kamu yang berusaha untuk fit in gitu ya. Memang harus ya ada usaha, tapi maksudku di sini bukannya kamu itu berubah 180 derajat dan tidak mengenali diri kamu sendiri ya. Tapi di sini aku melihatnya perubahan itu membuat kamu nyaman. Artinya kamu itu tetap menjadi diri sendiri tapi menjadi versi terbaiknya kamu. Di sini juga sebagai contoh ya, misalnya kamu itu udah diambang perpisahan. Jadi kayak mau putus, mau cerai atau mau resign. Kemudian kamu itu kayak berpikir ulang. Keadaan itu ya atau kejadian itu membuat kalian itu menjadi lebih nyaman satu sama lain. Ya, itu sisi positifnya ya. Jadi, aku merasakan ada energi kenyamanan ketika kamu itu berubah atau kamu mengalami perubahan di dalam hidup kamu, ya. Jadi, kamu maupun orang yang berdealing dengan kamu. Mungkin ya ada kedewasaan sih ya yang aku rasakan. Mungkin ini ada kaitannya dengan beranjak dewasa. Jadi bukan dari segi umur ya, tapi kayak pemikiran, dan setelah melewati berbagai hujan badai, terus berkompromi, akhirnya kalian itu bisa menjalani hubungan dengan dewasa. Karena aku melihatnya di sini udah nggak terlalu menye-menye gitu ya, yang fokusnya ke romantis-romantisan. Kalian itu bisa
membuat situasi atau apapun ya yang kalian jalani itu menjadi lebih real. Udah nggak yang terlalu gimana sih ya, kayak pacarannya anak SMA gitu ya. Mungkin kalau dari sayang-sayangannya itu sih masih. Cuma kalian itu sudah bisa bagaimana atau kapan harus berbicara yang serius, harus bersikap yang serius, kapan yang memang lagi manja-manjaan, lagi romantis-romantisan gitu. Jadi ada perubahan ke arah peningkatan, ada improvement. Tadi warning yang negatif itu kan kalau misalnya kalian itu atau kamu itu memaksakan diri untuk berubah gitu ya, mengikuti keinginan pasangan atau supaya disukai oleh orang yang kamu suka. Nah, di sini juga ada lagi masuk nih sedikit untuk kenyamanan ya. Kalau misalnya kamu itu suka sama seseorang atau lagi dekat sama seseorang, baru di tahap awal, kalau bisa sih ya, kamu itu jangan langsung hal yang mengutamakan kenyamanan di tempat tidur gitu ya. Kalau bisa, lebih baik banyak komunikasi aja dulu gitu ya. Karena kalau kamu udah langsung masuk ke sana, itu dikhawatirkan ya pemikiran kamu itu jadi bias. Kamu tuh nggak bisa berpikir jernih ya. Pasti kamu tahu deh gitu ya, kenapa kamu nggak bisa berpikir jernih, yang ada kamu tuh jadi bucin. Jadi sebaiknya di sini kamu itu menilai dulu, dan cara menilainya itu salah satunya dengan banyak berkomunikasi. Banyak ngobrol dari hal-hal ringan yang simple sampai ke hal-hal yang berat ya. Jadi itu dulu, kemudian dirasa-rasain dulu ya. Jadi jangan langsung ke yang bikin nyaman di area fisik gitu ya. Itu sih salah satu warning atau pesan juga untuk kamu, supaya kamu itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Oke, so sekarang kita langsung ke oracle advice ya. Ada pesan atau nasihat atau clue tambahan apa untuk Sun, Moon, and Rising in Aries? Intinya sih di sini kamu itu perlu membuat hati kamu nyaman ya. Ya, the situation will improve. Ya kan? Jadi perubahan apapun, ada penilaian seperti apapun gitu ya, itu akan berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalau misalnya masih gitu ya, sekarang kamu itu digosipin, bahkan difitnah, itu akan berakhir ya. Jadi bahagianya kamu, semua itu akan berakhir, dan ya kamu akan bisa menjadi diri kamu gitu ya, menjadi diri kamu sendiri. Nggak perlu berpura-pura atau berusaha untuk berubah demi disukai oleh orang lain, kayak gitu. Oke, sekarang satu oracle advice lagi untuk Aries. Ya, karena kita makhluk sosial, memang kita perlu membuat orang lain nyaman juga gitu. Tapi jangan melupakan kenyamanan diri kamu juga, ya. Jadi di sini kan perlu kedua belah pihak gitu ya. Opportunity to forgive. Oke, wow. Ya, pada akhirnya kamu akan memaafkan ya orang-orang yang sudah menjelek-jelekan kamu itu. Dan mereka juga akan malu hati ya. Mereka juga akan di dalam hatinya sih merasa malu dan ingin meminta maaf. Mungkin ada yang meminta maaf, atau kalau mereka nggak minta maaf, sebenarnya hati mereka juga kayak merasa bersalah gitu ya. Nah, di sini kamu diperlukan untuk menjadi sosok yang berbesar hati. Meskipun kamu sakit hati atau kayak udah benar-benar dirugikan gitu ya. Karena di sini juga aku melihat ada kartu death. Selain ini perubahan, bisa juga sesuatu itu seperti berhenti gitu ya. Jadi misalnya apa yang sedang berjalan tiba-tiba harus berhenti karena ada omongan miring atau ada gangguan gitu. Nah, itu semua kan akan berakhir ya. Kamu akan bisa
keluar sebagai pemenangnya lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, setelah itu, meskipun kamu masih ada rasa sakit hati, di sini sebaiknya kamu memaafkan ya. Jadi hilangkan rasa kecewa dan apalagi dendam gitu ya. Jangan sampai kamu bawa-bawa rasa dendam itu, karena itu bukannya berefek ke mereka, tapi akan berefek ke diri kita sendiri gitu ya. Hati kita akan nggak nyaman kalau kita tetap membawa-bawa rasa kecewa apalagi dendam. Oke, Aries, so semoga ini membantu. Jadi bahagianya kamu dalam waktu dekat. Segala sesuatu yang negatif itu akan berakhir. Kalau ada omongan miring, ada fitnah, itu juga akan berhenti. Dan maafkanlah gitu ya. Maafkan mereka, juga maafkan diri kamu. Jadi buatlah hati kamu nyaman. Itu adalah urusan kamu ya. Oke, so demikian dulu untuk Aries. Semoga membantu. See you and take care.